Oke, makasih udah mengganggu. Halo, semangat malam. Semangat malam, Bang Juma. Siap, Pak Pendeta, silakan buka kameranya. Oke. Ada bantu-bantu ya, kayak cetak sendiri lah. Iya, Ya, salam kenal, Abang. salam kenal. Siap. Ya, Iya, salam maki. sudah lama kenal, tapi ya baru ini mungkin ketemu, masih zamannya YouTube ya, lewat apa itu. Oh, siap. Baik. Katolik Protestan Abang ini. Protestan, Bang, Protestan. Oke, siap. Silakan, mungkin mau menjabarkan terkait kaitannya akal dengan agama Protestan. Silakan. Ya, jadi gini, seperti yang umumnya orang tahu, minimal orang Kristen, mungkin tidak semua orang Islam tahu teologi kekristenan gitu ya, Iya. tentang doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang fundamental ya, bahwa fundamentalnya itu adalah salah satu adalah bahwa hanya Alkitab satu-satunya otoritas tertinggi sebagai dasar iman. Begitu. Jadi artinya dalam konsep mengenai akal ya, dikaitkan dengan Alkitab begitu. Gini, di dalam konsep kekristenan yang saya anut, bahwa karena manusia ya, Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, maka ada yang dinamanya dengan konsep dosa waris ya. Memang dosa waris ini banyak dipahami, disalahpahami oleh orang gitu ya. Tapi intinya yang mau saya katakan adalah karena kita adalah keturunan Adam dan mewarisi dosa dari Adam dan Hawa gitu ya, maka seluruh kehendak kita, kehendak, perasaan, pikiran itu sudah dikorupsi oleh dosa. Artinya kita ini sudah sangat cenderung untuk melakukan dosa, hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itu poinnya, gitu. Oke, baik. Yang saudara sampaikan barusan, apakah cakupan ini menurut saudara masuk akal? Bahwasanya ada dosa yang diwariskan. Biasanya yang diwariskan itu harta, tanah, rumah, sertifikat, uang. Ini kok dosa malah diwariskan. Apakah menurut saudara agama Anda yang memiliki konsep dosa diwariskan ini itu masuk akal atau hanya akal-akalan saja? Silakan. Iya, makanya saya bilang tadi, banyak orang, bahkan orang Kristen sendiri ya, yang salah paham tentang arti dosa waris. Sudah sama seperti yang Bang Zuma katakan tadi, instrumen gitu kan, kesalahpahaman gitu tentang makna dosa waris itu apa sih dalam konsep Kristen. Apakah dosa waris seperti harta yang diwariskan kepada anak? Nah, itu kan harus ditanyakan. Jangan langsung menyimpulkan seolah-olah itu seperti yang Abang persepsikan atau orang-orang persepsikan apa itu dosa waris. Nah, dosa waris sederhananya adalah bahwa sifat-sifat yang ada pada Adam dan Hawa, sifat dosa atau sifat melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Nah, itu ada karena kita genetiknya, kita adalah keturunan Adam. Karena Adam itu diciptakan bukan robot. Adam itu diciptakan beserta dengan kehendaknya sendiri, memiliki kehendak, bebas memilih. Jadi kita bukan robot begitu. Tapi karena kecenderungan bagaimana diceritakan Adam itu jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam dosa itu artinya dia melakukan perlawanan terhadap perintah Tuhan. Nah, itu dosa gitu ya. Melanggar aturan. Ya. Jadi
yang ada pada sifat kita semua bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan di seluruh dunia ini bahwa seluruh manusia yang namanya keturunan Adam dan Hawa yang percaya tentunya tentang kita ini ya keturunan Adam ya. Kalau agnostik atau ateis itu saya nggak tahu ya, karena mereka nggak percaya kitab suci gitu. Tapi dalam perspektif agama Islam dan Kristen, karena mempercayai kita ini keturunan Adam dan Hawa, buktikan aja gitu. Di Indonesia, di Korea, di Jepang, di manakah di seluruh ujung bumi ini, manusia itu nggak bisa tidak cenderung melakukan kesalahan dan dosa. Itu adalah fakta. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Ini bukan seperti harta karun yang diwariskan kepada anak seperti surat tanah, segel dan segala macam, bukan. Ini sifat yang diturunkan melalui genetik. Nah, itu praktekkan aja. Bukan praktekkan, survei aja di seluruh dunia ini, pasti sudah itu. Jadi makanya pikiran kita ini tidak netral, akal kita ini tidak betul-betul netral, tidak. Kecenderungan melakukan kesalahan. Makanya kita tidak bisa di dalam kekristenan itu, teologi Kristen itu, pikiran kita itu bukan sesuatu yang netral, tidak bisa lagi, karena dia sudah terkorupsi kehendak untuk jatuh melakukan kesalahan. Itu poinnya. Silakan. Oke, baik. Dengan kata lain, agama Anda tidak bisa diselaraskan dengan akal karena konsep dari awal udah seperti itu adanya. Padahal kalau kita melihat data ya di dalam doktrin yang dibangun oleh Paulus sebagai pendiri agama Kristen, jelas di dalam suratnya kepada orang-orang Roma di bab 5 nomor 12. Di situ ada fitnahan yang sangat luar biasa yang dibangun oleh Paulus untuk mencuci otak para pengikutnya bahwa mereka sudah mewarisi kesalahan yang dilakukan oleh Adam. Kalau kita lihat bahwasanya tuduhan dan fitnahan Paulus ini itu sangat luar biasa, menggambarkan bahwa apa yang Tuhan gariskan di dalam kitabnya Yahudi Kejadian 3 nomor 15. Aku akan mengadakan permusuhan terhadap keturunanmu wahai iblis dan keturunan Adam. Nah, hari ini saudara sebagai pendeta sangat mencerminkan adanya permusuhan terhadap Adam. Anda sangat memusuhi Adam secara tidak sadar karena Anda sudah membangun sebuah narasi keagamaan yang tidak berlandaskan terhadap dalil atau firman Tuhan, melainkan hanya doktrin dari Paulus semata. Coba Anda telah lagi ketika Anda mengatakan bahwasanya kita ini bukan mewarisi seperti mewarisi harta, tapi Roma 5 nomor 12 bahkan lebih dari mewarisi harta. Kenapa? Manusia belum lahir aja sudah dianggap berdosa oleh Paulus. Ketika dikatakan bahwasanya sebab itu seperti dosa telah datang oleh satu manusia menjalar kemudian ke bumi ini, dan dosa itu menyebabkan adanya maut, demikian maut itu menjalar kepada semua orang disebabkan karena semua orang telah berbuat dosa. Ini fitnah. Ini fitnah. Tidak semua manusia telah berbuat dosa. Bayi yang baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Tapi Paulus mencoba untuk memblokade kemampuan berpikir manusia demi untuk melancarkan aksi bagaimana dia mengajak sebanyak mungkin manusia untuk mematikan akal demi menuju kepada yang disebut Kristus. Lalu kemudian saya ingin menetralisir pernyataan saudara supaya orang-orang tidak kemudian bisa ditipu bahwasanya sebenarnya Adam itu tidak mewariskan dosa. Setiap manusia dicipta oleh Allah, oleh Tuhan itu memiliki potensi, dan potensi ini bukan warisan, tapi potensi ini adalah menjadi kadar kemanusiaan. Adam dicipta sebagai manusia, keturunannya sebagai manusia. Sebagai manusia memang sudah paket, yaitu akal, mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, mana buruk, mana yang kemudian benar. Lalu kemudian potensi ini melekat pada setiap manusia. Nah, itu bukan warisan dari Adam,
Tapi setiap manusia itu adalah potensi. Makanya di dalam penggambaran dalil di kitab saudara bergejimut data yang mengatakan manusia akan dihakimi, akan dibalas berdasarkan atas perbuatan masing-masing. Kenapa? Karena potensi yang ada pada diri manusia itu tidak diwariskan, melainkan memang sudah menjadi kadar manusia itu memiliki potensi tersebut, bukan karena diwariskan. Kalau berbicara mengenai waris atau hal yang diturunkan dari Adam alaihissalam, harusnya jangan difitnah Adam ini. Harusnya orang Kristen itu belajar dari sekarang untuk berterima kasih kepada Adam. Karena andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, mohon maaf saya harus mengatakan, orang-orang Kristen hidup akan seperti kera, monyet. Telanjang, tidak sadar dirinya telanjang, tidak tahu baik, tidak tahu yang buruk yang mana yang baik. Artinya orang-orang Kristen mulai sekarang harus belajar untuk berterima kasih kepada Adam dan istrinya. Karena berkat mereka orang-orang Kristen bisa mengartikan mana satu, mana dua, mana tiga. Meskipun sampai sekarang masih berat untuk mengartikan itu. Disebabkan karena pola keagamaan Kristen tidak dibangun dari asas berpikir, melainkan hanya dogma dan akal-akalan. Sekira begitu, Bu. Oke, boleh saya tanggapi kan? Memang tugas Anda untuk menanggapi, silakan. Silakan. Ya, baik. Ya, jadi sebenarnya tadi paradigma yang Bang Juma bawa itu adalah paradigma Muslim, bukan paradigma kitab suci orang Kristen. Nah, orang Kristen itu percaya bahwa surat Roma, surat Korintus, surat Galatia, Efesus, Kolose, dan segala itu kitab suci kami. Dan kami harus taat dan tunduk di bawah otoritas kitab suci itu. Ya, kecuali kami tidak menganggap itu sebagai kanon yang harus diimani. Nah, Abang Juma boleh mengatakan seperti itu. Nah, kami sebagai orang Kristen harus percaya bahwa termasuk surat-surat Roma, surat Korintus, Galatia, Efesus, semua tulisan Rasul Paulus itu kami imani sebagai firman Tuhan. Rasul Paulus, kami percaya bahwa dia diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan tulisannya, untuk kami jadikan sebagai dasar landasan iman kami. Itu nggak semua, sebagian, karena masih ada rasul-rasul yang lain. Ada tulisan Petrus yang bukan Paulus, ada tulisannya Yudas, ada tulisan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, dan segala macamnya itu. Jadi paradigma yang Anda bawa tadi tentang dosa waris tidak ada begini, tidak ada begini, jelas Anda tadi baru memecahkan dari surat Roma bahwa Rasul Paulus memang berargumentasi menuliskan tentang dosa yang diwariskan oleh Adam, ya, tentang yang dimaksud dengan sifat Adam itu, sifat Adam yang cenderung, yang sekarang kita manusia keturunannya pasti dan sudah pasti tidak bisa dibantah, cenderung melakukan kesalahan. Makanya saya bilang tadi, akal kita itu tidak betul-betul netral. Tidak betul-betul netral karena kita sudah di apa namanya? Dikorupsi gitu ya, dikorupsi oleh kecenderungan untuk melakukan kesalahan itu tadi. Jadi yang mau saya katakan adalah justru Bang Juma di sini bertentangan dengan diri sendiri, di mana saya tadi di awal sudah mengatakan saya sebagai orang Kristen untuk melakukan atau mengimani suatu iman harus berdasarkan kitab suci. Nah, sedangkan surat Roma yang dituliskan oleh Rasul Paulus adalah kitab suci kami. Bagaimana mungkin seandainya di posisinya Abang Juma sebagai orang Islam mengatakan bahwa surat An-Nas itu tidak tidak layak diimani, gitu ya? Tidak, mustahil kan? Mustahil. Abang harus mengatakan bahwa surat An-Nas dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu adalah firman Allah. Sebagaimana kami mengimani kitab suci kami dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Begitu. Jadi paradigma Abang yang salah. Abang harusnya menyerang kekristenan dari perspektif kekristenan sendiri, di mana yang absurdnya bukan memandang dari agama Islam untuk memandang orang Kristen. Itu logical fallacy namanya itu. Saya juga tidak boleh menyerang Abang dari perspektif Alkitab. Tidak boleh. Ya, jadi harap dulu diluruskan dulu argumennya, jangan membawa argumentasi dari pemahaman Islam dari Quran untuk menyerang kekristenan. Itu logika fallacy, Bang. Pelajari dulu itu, Bang.
ya. Jadi saya sudah menjelaskan tadi, kalau mau ada yang mau ada tanyakan tentang akal tadi, abang buktikan dulu bahwa akal itu betul-betul netral. Buktikan apakah akal itu betul-betul netral. Buktikan survei di seluruh dunia ini. Contoh saya buat ini sedikit lagi ya, argumentasi saya. Di Indonesia ada emak-emak, contoh ini contoh ya, tukang ngerumpi, menjelek-jelekin tetangga atau iri atau apa namanya, yang lain-lain lah yang aneh-aneh. Abang coba pergi ke Amerika sana, kita sudah lain etnis, lain suku, lain kebangsaan dengan orang Amerika. Orang Amerika pasti ada yang tukang ngerumpi, ibu-ibunya. Mau ke Jepang sana atau ke Korea sana, kita lihat di film-film Korea itu cantik-cantik banget. Cantik-cantik banget kan? Keren-keren banget. Banyak juga yang jelek di sana. Sama kayak di Indonesia ini, banyak tukang ngerumpi, banyak yang tukang gosip, banyak penghujat. Itu di seluruh dunia ini, sifat-sifat dosa itu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu. Makanya saya bilang di seluruh dunia ini akal manusia itu tidak netral lagi. Nah, silakan tanggapi. Oke, baik. Saya tidak pernah menakar kemudian agama Anda dengan Islam, tetapi saya menakar agama Kristen dengan pola dalil dari agama Anda sendiri, di mana hal itu melahirkan fitnah terbesar. Agama Anda lah yang menciptakan fitnah itu terhadap Adam alaihi salam. Secara membatabnya Yahudi, Adam mewariskan dosa. Yang ada, Adam dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Kejadian 1:28, Kejadian 5 nomor 2. Adam, anak-anak keturunannya laki perempuan diberkati. Sama seperti di Al-Quran. Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia diciptakan itu sesuai dengan fitrah. Fitrah apa? Fitrahnya Allah. Di mana Allah itu maha suci, maka manusia diciptakan dalam keadaan suci. Fitrat Allah lati fataran nas 'alaiha. Jadi manusia diciptakan dengan fitrah. Apa itu fitrah? Suci. Karena dia berasal dari esensi yang suci, maka makhluk yang bernama manusia itu pun suci. Nah, kesalahan fatal yang dilakukan adalah ketika manusia mewarisi dosa dari Adam. Sehingga dikatakan dalam kitab saudara Roma 5:12, sebab seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu fitnah. Itu tidak ada, Tuhan pernah menyatakan hal seperti itu. Paulus yang membuat akal-akalan sendiri. Untuk apa? Untuk menjual Yesus, supaya orang-orang lemah akal itu menerima Yesus sebagai penebusan dosanya. Padahal tak pernah Tuhan mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu tak ada dalilnya selain karangan Paulus itu sendiri. Yesus aja nggak pernah mengajarkan itu. Bahkan Yesus tidak mengenal kitab Roma ini. Tapi kemudian Paulus mendirikan sebuah sekte baru di luar Yahudi, di mana pengikutnya adalah saudara saya, yaitu Anda. Nah, itu poinnya. Sehingga berat saudara-saudara kami Kristen untuk mendudukkan keselarasan antara akal dan iman Kristen. Karena iman Kristen itu memang gak masuk akal. Satu-satunya kemudian agama yang mengaku dirinya berasal dari para nabi yang datang kepada Bani Israel, yang tidak masuk akal ya agama Kristen. Dan memang kalau Anda membaca pola yang dibangun oleh Paulus di dalam mengajarkan kemudian Kristus kepada targetnya, di dalam 1 Korintus 1:19, memang Paulus itu mematikan kecerdasan manusia. Dia akui kok, dia membinasakan kecerdasan, kemampuan berpikir kemudian dihilangkan oleh Paulus. Bahkan pengetahuan Tuhan ditawan oleh Paulus untuk menggiring manusia menuju kepada Kristus. Jadi tidak heran kalau agama Kristen ini dibangun ya ala-ala akal-akalan, tidak berdasar terhadap akal. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ketika saya bernarasi bahwa Kristen dibangun dari akal-akalan, Anda tertawa. Padahal Anda sendiri yang memfitnah diri Anda dengan mengatakan seluruh dunia akal manusia sudah dikorupsi. Apa
maksud Anda mengatakan akal manusia sudah dikorupsi? Artinya bahwa pengetahuan manusia itu sudah cacat, sehingga agama Anda memang cacat. Memang cacat, memang tidak masuk akal. Akal pun Anda paksakan gak bisa lagi. Bahkan Anda menuduh akal Anda itu sudah dikorupsi. Dengan kata lain, legalitas yang Anda gunakan, standar yang Anda pasang untuk agama Anda udah memang tepat. Bahwa untuk masuk agama Kristen, akal wajib hukumnya dimatikan. Nah, seperti itu adanya, silakan. Baik, sekarang saya tanya dulu kalian semua teman-teman yang ada di bawah maupun Bang Juma diri sendiri. Menurut Bang Juma dan orang-orang yang di bawahin ini jangan munafik ya, kalau asal ngomong ada gampang, tapi buktikan secara faktual. Kalau argumentasi kami sebagai orang Kristen yang mengatakan bahwa dan menurut Alkitab yang seperti Abang bilang tadi dituliskan oleh Paulus bahwa manusia sudah berdosa, telah jatuh ke dalam dosa. Buktikan bagi saya yang manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Buktikan. Dan buktikan di seluruh di dunia ini, di negara manapun ada satu orang yang, atau satu negara, atau satu kabupaten, atau satu RT, atau satu satu rumah tangga deh biar lebih kecil. Dunia ini kan miliaran orang Bang Juma, ya 10 miliar. Saya minta satu rumah tangga aja untuk melawan yang 10 miliar populasi manusia ini. Ada enggak orang yang suci, yang benar-benar tidak berdosa, tidak melakukan dosa? Kalau ada, hari ini saya mualaf. Kalau ada, ya, bandingan satu rumah tangga, suami istri atau anaknya 2, suami istri, anaknya 2, berarti 4 orang melawan 10 miliar manusia di dunia ini. Membuktikan bahwa yang dikatakan Alkitab, manusia semua berdosa kecuali Yesus Kristus, ada di kitab Ibrani. Yang tidak berdosa di dalam catatan Alkitab hanya Yesus Kristus, ada di kitab Ibrani. Dalilnya surat Ibrani, ya. Jadi makanya itu buktikan bahwa Alkitab itu salah, bahwa di dunia ini selain daripada Yesus Kristus yang betul-betul suci dan tidak berdosa. Saya minta satu rumah tangga aja deh, satu suami istri melawan 10 miliar dunia. Kalau argumentasi saya tidak bisa dibuktikan, berarti pernyataan Alkitab tentang kecenderungan manusia jatuh ke dalam dosa, dan memang manusia semua berdosa kata Alkitab, maka kalau abang bisa membuktikan, ya, Alkitab saya tidak ada lagi kebenarannya. Nah, saya tantang balik abang, betul nggak itu data Alkitab saya? Kalau tidak betul, maka Anda yang benar, Alkitab saya salah. Nah, sekarang tugas abang membuktikan itu, membuktikan bahwa argumentasi Alkitab mengatakan manusia semua telah jatuh ke dalam dosa, ya, dan akan mengalami maut, kematian. Itu adalah upah dosa, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat di awal Bang Juma katakan tentang, oh kalau Adam tidak berdosa begini, mungkin orang Kristen ini akan menjadi kerah. Nah ini yang dinamakan dengan apa ya? Termasuk logical fallacy, kesalahan berpikir juga itu. Orang Kristen percaya bahwa manusia itu diciptakan bukan robot. Saya nggak tahu di dalam iman Islam apakah manusia itu robot yang dipencet oleh Tuhan dari sana kiri lalu ke kiri, kanan lalu ke kanan. No, orang Kristen tidak percaya begitu. Artinya manusia itu diciptakan memiliki kehendak untuk melakukan apa yang mau dilakukannya sendiri tanpa harus melibatkan tentang Tuhan. Begitu loh. Adam itu bebas melakukan kehendaknya tanpa diintervensi Tuhan, karena dia bukan robot yang disetering begitu. Nah, oleh karena itulah, maka karena abang tadi berargumentasi bahwa Adam dan Hawa itu kita harus berterima kasih, sama lah mungkin kayak argumentasi
diargumentasi oleh Islam sendiri. Oh, kalau Yudas itu tidak pengkhianat, maka orang Kristen tidak selamat. Nah, itu kesalahan berpikir. Nah, dia tidak bisa membedakan kehendak orang berpikir atau apa motivasinya orang itu apa sih, dengan pertanggungjawabannya sendiri kepada Tuhan. Ya, itu kesalahan berpikir orang-orang Islam yang saya lihat, yang saya tonton selama ini. Kan kalian kan sering kan ngomong kayak gitu. Kalau Yudas itu tidak berkhianat, maka orang Kristen tidak akan selamat. Sama aja itu sama tadi. Kalau Adam dan Hawa itu tidak begini, maka tidak begini. Itu loh. Padahal kami percaya bahwa Yudas itu dia bertanggung jawab terhadap apa sih motivasi dia. Kan dia memiliki motivasi sendiri. Adam juga memiliki motivasi sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan seluruh keturunanmu akan merasakan apa yang kamu rasakan. Begitu loh. Bumi ini dikutuk, artinya kamu harus menjadi susah di kitab Kejadian untuk mencari makanmu. Kamu Hawa susah untuk melahirkan anak-anakmu. Kan itu ayat Alkitab. Begitu. Jadi tolong Bang Juma jangan membawa sebenarnya poinnya adalah bahwa seluruh argumentasi Islam terhadap kekristenan adalah argumentasi membandingkan keimanan dari agama perspektif Al-Quran kepada Alkitab. Semuanya itu kesalahannya di situ. Tidak ada yang tidak. Itu poinnya. Silakan. Monggo. Oke, baik. Anda telah menggugurkan dan merubuhkan kemegahan mimbar gereja malam ini. Ketika Anda mengatakan saya tantang seluruh dunia, Anda harusnya malu mengatakan itu. Kenapa? Misi Yesus gagal berarti. Bukankah Yesus datang untuk mati untuk menebus dosa dunia? Habis itu Anda menantang. Tunjukkan satu manusia yang tidak berdosa. Apa nggak keliru Anda ini? Harusnya Anda malu. Kalau saya ingin menjawab belak-belakan dan Anda ingin mualaf, saya katakan orang-orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan pewaris surga. Berarti kalau Anda bertanya mana orang berdosa, yang tidak berdosa, ya Kristen. Mencuri nggak berdosa, membunuh nggak berdosa, memperkaos tidak berdosa. Kan itu fakta. Menurut doktrin gereja, Yesus datang untuk nebus dosa, mati dengan jalan kutuk. Bukan hanya untuk dosa kita, tapi untuk dosa dunia. Pret. Anda malu sendiri, bukan? Apa tujuannya Yesus datang mati? Bunuh diri di atas pohon. Untuk apa? Ya untuk mensucikan keturunan Adam. Tapi ternyata Anda pun menyangkalnya. Malah sekarang menantang, tunjukkan satu manusia yang tidak berdosa. Yesus gagal ternyata. Kupikir tadinya Yesus dalam Kristen turun ke bumi mati untuk membebaskan Kristen dari dosa-dosa. Ternyata hoax. Nah sekarang saya kasih Anda untuk menggunakan logika sehat, supaya Anda lain kali jangan bikin tantangan. Bible menghargai ilmu yang ada di dalam kitab saudara. Yesus mengatakan dengan terang di dalam Matius 18 nomor 3, kalau kau tidak hidup sama seperti anak kecil ini, kau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti anak kecil itu suci, bersih, nggak ada dosa. Itu kata Yesus. Berarti benarlah kata Quran. Manusia itu lahir di bumi ini berdasarkan fitrah Allah. Yesus juga mengatakan itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika engkau tidak hidup sama seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Anda kena dua dalil. Dalil akal kena, dalil kitab Anda juga kena. Jadi jangan Anda mengatakan saya akan mualaf. Kalau ada manusia, Anda sama halnya membatalkan Yesus mati di salib. Harusnya Anda malu mengatakan itu. Karena orang Kristen itu Kristus. Kalian adalah anggota Kristus. Anggota Kristus itu berarti Kristus. Jangan Anda lupakan itu. Kalian adalah pewaris surga. Jadi kalau Anda bertanya seperti itu, ya
Saya akan mengatakan seluruh Kristen itu adalah orang-orang yang tidak berdosa, meskipun mereka saling membunuh satu sama lain. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan, pewaris surga. Tapi hoax, ajaran ilusi, halusinasi yang tidak masuk akal. Nah, sekarang saya ingin luruskan lagi pemahaman saudara sebagai pendeta TikTok. Ketika Anda mengatakan bahwasanya Adam telah mewariskan dosa, boleh nggak saya minta dalilnya? Ada nggak dalilnya di kitabnya Yahudi? Di mana Kristen ini kan cuma numpang tenar melalui lewat terjemahan kitabnya Yahudi. Boleh nggak saya minta? Di mana Tuhan langit bumi mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya selain fitnah Paulus di Roma 5 nomor 12. Silakan Anda sajikan. Kalau ternyata tidak ada, berarti betul agama Kristen adalah agama yang tidak masuk akal alias bualan doang. Silakan. Oke, baik Bang Juma. Jadi seru memang ya, seru. Tapi Anda tidak bisa membuktikan argumentasi bahwa akal Anda itu betul-betul netral dengan fakta-fakta logika dan fakta-fakta yang kita lihat yang real di dunia ini ya. Yang kita bicarakan ini manusia loh, ya kan? Artinya mengenai akal, artinya gini, bahwa saya tadi berargumentasi bahwa akal itu, ya, akal itu sudah terkorupsi oleh dosa, sehingga manusia cenderung melakukan hal-hal yang salah. Ya, setiap kesalahan itu dosa. Ya, menurut menurut kami kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih sudah mengatakan bahwa orang Kristen itu suci. Ya, dan memang ya betul. Berarti Anda sudah mau mualaf. Kami orang-orang Kristen itu disebut dengan orang-orang yang kudus, ya. Ya, berarti kapan mau mualaf? Ya, sebentar. Tapi Kan gini, tadi abang kalau ada satu manusia suci, abang mau mualaf. Nah, kapan mau mualaf? Begini, saya jadi Anda sudah salah membuat suatu tatanan argumentasi, karena waktu saya mengatakan tentang bahwa manusia, lalu Anda melarikan tentang penebusan Yesus. Tapi pertanyaannya sekarang, saya tadi berargumentasi tentang dosa itu, tentang nature-nya manusia itu sudah dikorupsi oleh dosa, melakukan kecenderungan kesalahan. Dalilnya boleh nggak Anda, maaf interupsi, ada dalil nggak Anda mengulang-ulang kesalahan fatal yang hanya merupakan fitnah doang? Bisa nggak ada dalil dari kitabnya orang Yahudi? Ya, makanya saya bilang tadi, kalau Anda mau bertanya tentang dalil, tentang ada nggak dosa waris di kitabnya orang Yahudi, kami itu Alkitab kami dari kitab Kejadian sama Wahyu loh. Iya, mana kitabnya Yahudi? Kitabnya Yahudi. Kan bertanya kepada orang Yahudi. Kitabnya Yahudi. Artinya saya seorang Kristen, Bang Juma. Saya harus mengimani dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Yang saya minta kitabnya Yahudi, Bang, karena kitabnya Yahudi Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Kok tiba-tiba muncul agama Anda mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa? Itu adalah salah satu yang kami imani juga. Iya, makanya saya minta dalil. Satunya adalah yang kami imani juga, tapi ya, makanya saya minta dalilnya, abangku yang ganteng. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Ya, surat Roma itu salah satunya. Itu kan kitab suci. Kitabnya Yahudi yang saya minta, bukan kitabnya Kristen. Itu kitabnya Kristen. Ya, yang saya minta kitabnya Yahudi, Bang Juma. Saya orang Kristen. Tapi berarti Anda sudah akui. Berarti Anda sudah akui bahwa di ajaran Yesus tidak ada dosa waris. Apa ya? Diilhamkan oleh Roh Kudus, Bang Juma. Yesusnya aku bilang, ada nggak Yesus sebagai orang Yahudi mengajarkan bahwa ada mewariskan dosa? Ada nggak? Apakah ada keluar kata-kata dari mulut Yesus untuk mengatakan ada dosa waris? Tidak ada. Tapi kami percaya bahwa semua rasul yang menuliskan Injilnya
itu diilhamkan oleh Yesus Kristus. Itu Terus maksud Anda Yesus, percayakan itu ya nggak apa-apa, Anda kan Muslim. maksudnya Yesus dalam Orang Matius Kristen 18 ya, tadi, Bapak, Rasul Paulus itu dikuasai oleh untuk menuliskan kisahnya dan tidak tidak mungkin tidak mungkin ajaran Paulus bisa bertentangan dengan Yesus. Kalau yang mengajarkan Paulus itu adalah Roh Kudus, itu nggak mungkin bertentangan. Tidak mungkin Yesus, tidak mungkin utusan Tuhan membatalkan hukum Tuhan, itu tidak mungkin. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan di Matius 18, sudah dari topik. enggak, ini bukan menghindar. Anda yang melakukan sesuatu yang irasional. Semakin Anda berargumentasi, semakin terjawab tema saya bahwa agama Kristen memang tidak cocok dengan akal. Ya, kan begini Bang. Tadi kan Anda mengatakan. Semakin Anda berargumentasi, semakin nyata agama Anda memang tidak masuk akal. Gini, saya kan menantang Anda tadi, tunjukkan di dunia ini ada orang atau satu rumah tangga, kan itu tadi tantangan saya, yang tidak berdosa. Sebagaimana Alkitab mengatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Iya kan? Boleh sekali-sekali. Yang bukan kata Alkitab, siapa di dalam 10 miliar manusia ini, satu rumah tangga yang tidak berdosa. Kan orang berdosa bisa nggak? Katakan ya orang Kristen lah. Katakan. Orang berdosa bisa nggak masuk surga? Orang berdosa bisa nggak masuk surga? Ini lain lagi topiknya, jangan dulu loncat-loncat. Enggak, saya tanya, Anda kan mencari data itu. Topik, jadi tadi ganti dulu topiknya kalau kita mau bahas. Tadi Anda kan nantang, saya tunjukkan dalil Matius 18:3. Di situ Yesus mengatakan anak kecil sebagai contoh, sebagai patron untuk orang masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti anak yang dimaksud Yesus di sana adalah anak yang tidak berdosa. Anda minta mana buktinya? Ya, seluruh anak kecil yang lahir, seluruh anak kecil yang lahir itu suci, bersih. Nah, itu tafsiran Anda kan. Lalu kenapa Yesus mengatakan harus hidup sama seperti anak kecil? Ya, baik. Kenapa anak kecil ini sebagai filter? Silakan Anda jawab. Kenapa anak kecil ini sebagai landasan untuk masuk surga? Karena anak kecil ini kenapa? Baik, sekarang begini. Perhatikan saja anak kecil dengan kepolosannya, dengan kejujurannya. Saya bertanya loh, kenapa Yesus menjadikan anak kecil ini sebagai gambaran untuk masuk surga harus hidup sama seperti anak kecil tadi? Ya baik. Justru karena itu jawabannya. Karena apa? Karena anak kecil itu, lihat anak kecil jujur, ya kan? Satu, banyak sifat-sifat anak kecil. Sifat jujur, ya kan? Dia ada dosa nggak? Dia nggak dosa kah? Kalau Anda mau bertanya tentang dosa perbuatan, dosa aktual, tidak bisa membedakan tentang dosa aktual yang dilakukan dengan orang dosa. Saudara, sekarang begini, boleh nggak orang itu dihitung berdosa kalau dia tidak melakukan dosa? Nah, Anda tidak bisa membedakan antara sifat. Bukan saya yang tidak bisa membedakan. Anda yang terjebak dalam konsep agama Anda sendiri. Coba Anda dalami dulu Roma 5 nomor 12 itu. Sebab seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Itu apa maksudnya? Iya, betul. Nah, itu Anda membenarkan lagi. Makanya saya bilang bedakan antara Kok jadi orang itu bukan berbicara sifat. Orang yang Roma 5:12 itu bukan bicara sifat. Itu bicara dosa. Seluruh manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Itu fitnah itu. Saya gini aja. Kita ke realita aja, fakta. Anak kecil ada
nggak yang diajari orang tuanya berbohong atau berantem atau dia egois? Ada nggak orang tua yang mengajarkan? Tapi faktanya anak kecil bisa nggak egois, bisa nggak pelit, bisa di situ nggak aja dia, dulu contohnya. bisa. Kenapa Yesus mengambil Makanya contoh dulu di anak dunia kecil? ini. Ya, di Apakah dunia ini karena anak kecil? ada nggak yang egois? Apakah karena anak Sifat-sifat apakah egois. karena anak ada dosa sampai Yesus menjadikan anak kecil ini sebagai landasan untuk menakar diri? Jadilah seperti anak kecil ini untuk masuk ke dalam surga. Apakah Anda ingin mengatakan kita harus mencontoh anak kecil lugu, polos, suka main-main, main tali, terus makan permen? Apakah yang kayak begitu? Atau memang manusia ini fitrah? Anak kecil ini memang fitrah dia, suci memang. Atau karena kelakuan-kelakuan yang Anda katakan tadi itu lugu, haruskah kita berlugu-lugu ria supaya masuk surga? Atau memang kadar anak kecil ini adalah manusia suci? Oke, bisa saya tanggapi. Kalau kita dua-duanya ngomong kan tidak enak gitu. Ya, silakan. Maksud saya gini Bu. Maksud saya faktanya bahwa sifat dosa itu kenapa dia memiliki sifat egois, bahkan tidak diajari orang tuanya. Makanya saya bilang dia memiliki sifat dosa walaupun dia tidak memiliki dosa aktual itu perbuatan. Makanya bedakan. Itu kalau orang cerdas begitu Bang, membedakan antara memiliki sifat dosa dan memiliki dosa aktual. Apa yang Anda katakan memiliki sifat dosa itu ilmu dari mana itu? Mungkin Anda ingin mengatakan memiliki potensi untuk melakukan dosa. Barangkali itu maksudnya. Sifat, Abang. Nah, itu bukan sifat dosa. Itu sudah ada di dalam dirinya, memiliki sifat-sifat kehendak melakukan kesalahan dari awal. Itu argumentasi saya dan fakta realnya di lapangan itu yang terjadi. Nah, sekarang begini, fungsi Yesus. Iya, saya paham. Sekarang fungsi Yesus mati di salib itu apa? Kan untuk menghilangkan itu kan? Jangan dulu lari kepada Yesus. Jangan dulu lari karena tidak masuk akal. Percaya kepada Yesus Kristus. Kalau Anda tidak percaya maka Anda tidak selamat. Kan itu. Bukan. Kalau Saya tanya dulu. Fungsi Yesus mati di atas tiang salib apa fungsinya? Untuk menghapus dosa itu tadi kan? Dosa apa yang mau dihapus? Yang Anda tahu coba Ya, dulu. Anda yang tahu. Yesus mati untuk apa? Iya, supaya Anda tidak stromen terhadap tentang penebusan dosa. Yang Anda tahu apa sih? Iya, saya bertanya sama saudara, Anda lah yang jelaskan. Jadi Yesus bukan bertanya. Anda semakin lama semakin idiot. Saya bertanya, Yesus itu mati untuk apa? Gaya-gayaan gitu. Sudah. Ya, Bisa saya pikir jawab? dulu. Ya, pikir dulu. Sebenarnya satu topik kita ini sudah lari, tetapi argumentasi saya Tidak lari. sesuaian dengan fakta. Orang nonton di bawah Islam Kristen, semakin Anda menjabarkan apa yang Anda maksud, apa yang Anda ingin uraikan, semakin nyata bagi kebenaran bahwa agama Anda memang tidak cocok untuk akal. Kristen itu tidak cocok dengan akal. Nah, sekarang saya kembalikan kepada saudara. Yesus mati itu untuk apa? Yesus itu mati. Baik, kalau Anda mengatakan bahwa kekristenan itu tidak cocok dengan akal, ya betul. Nah, Kekristenan betul. itu cocok dengan iman, Ya, bukan akal. ya. Udah selesai berarti ya. Makanya Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Percaya itu kan iman kan. Saya tidak melihat Yesus disalib. Tidak melihat saya hanya tahu dari kitab suci. Lalu saya beriman percaya bahwa dia disalib, dia bangkit, dan dia mengatakan bahwa kematian dia membawa keselamatan bagi banyak orang. Itu yang saya imani. Jadi bukan akal, Bang. Betul sampean. Oke. Kristenan itu bukan agama akal, tapi agama iman. Betul. Oke, siap. Oke, saya kira cukup. Cukup.
Oke, nanti lain kali kita bisa diskusi. Makasih saudara. Makasih Malam. saudara. Malam juga. Oke. Gimana teman-teman? Kita sudah mendengarkan dari saudara kita pendeta TikTok bahwa agama Kristen itu memang bukan agama akal, tapi aliran kepercayaan. Karena kata iman itu kan asalnya dari Quran. Jadi Kristen ini aliran kepercayaan, aliran keyakinan. Wow, gawat ini teman-teman. Gawat, gawat, gawat. Wow. Wow. Karena tidak bisa menyelaraskan antara akalnya dengan imannya, keyakinannya, maka mau tidak mau harus pasrah. Karena semakin berargumen, semakin jauh dari akal. Ya mau tidak mau harus pasrah mengaku. Memang Kristen itu adalah agama yang tidak masuk akal. Ya mungkin masuk angin. Sekarang saya tanya kepada teman-teman sekalian. Ini ada botol, isinya air. Saya menggunakan yakin aja, percaya aja. Saya buka, lalu saya minum. Saya tidak mungkin percaya ini racun, tidak mungkin. Saya percaya ini adalah air putih. Tidak menggunakan akal, saya teguk langsung. Tiba-tiba reaksinya apa? Mata mulai berputar, teng, 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 telinga bunyi, jantung, isi perut udah mulai bergulung-gulung. Habis itu saya gunakan akal. Akal, sini. Hai akal, ya paman, perintahkan matamu untuk membaca tulisan dari botol tadi. Tuak. Campur baygon. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah terlanjur. Modal iman, modal percaya, modal yakin doang, pede. Segitu teganya dia membinatangkan dirinya. Binatang itu Pak, kalau dia melihat air, dia nggak bertanya, dia nggak berpikir, ini air apa ini? Ada kuman nggak? Ada virus nggak di dalamnya? Yang penting dia minum, itu binatang. Tapi kalau manusia Pak, airnya dimasak dulu, disulin dulu, diperiksa dulu, ini apa, botol apa, tulisannya apa, baru diminum. Itulah fungsinya akal. Ya kalau abang yang tadi Kristen itu enggak, langsung nanti kalau matanya sudah mulai barulah menggunakan akal. Apa ini ya? Wah, ternyata kencing onta. Parah. Wah, selama ini saya menertawakan Islam, ternyata saya sendiri minum kencing onta. Kenapa? Karena iman ini saja. Akhirnya apa? Bukan lagi tak kencing-kencing, tapi tak bera-bera. Itulah celakanya kalau beragama tanpa menggunakan akal. Ya, sama seperti kambing. Kambing itu dia nggak pernah berpikir. Andai saja kambing itu berpikir, kambing tidak akan mau makan rumput. Kambing maunya makan pisahat, ya toh? Onde-onde. Tapi karena kambing binatang, ya dia nggak mikir.
rumput dimakan. Nah, rumputnya baru-baru ada tai kucingnya sih makan dia. Namanya kambing, binatang. Yang penting percaya saja, imani aja. Pokoknya bikin kenyang lambung, makan aja. Itulah Al-Quran katakan bahwa ulaika kal an'am bal hum adallu. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang yang lengah. Ya. Itulah orang yang merugi. Karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka seperti hewan ternak, kata Allah. Bahkan lebih rendah dari hewan ternak. Ada agama dianut, tapi bukan akal yang menjadi landasan pijakannya. Untung Khairil Anwar tidak sezaman dengan para penulis koran Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma dan seterusnya. Atau Tatang Sutarma, tidak sezaman dengan mereka. Andai sezaman, kitabnya pun dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci. Kenapa bisa gitu, Bang? Ya karena katanya nggak pakai akal. Kalau di dalam imannya nggak perlu akal, yang penting percaya saja. Masalah generasi hancur sudah. Allahu Akbar. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Yang muslim batalkan dulu ya. Kalau sudah pakai hijab, pakai jilbab, jangan lagi minta naik. Nanti tidak enak perasaan tak. Kalau Bang Suma sudah nyanyikan sebuah lagu, nanti tidak enak rasanya didengar. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Bang Suma. Siap, Katolik Protestan Abang. Protestan saya. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi. Udah malam di kamar nih. Oh, Gak apa-apa ya? syaratnya di sini harus buka kamera, Abang. Oh, gelap kan? Iya. Ya, Gelap. nggak apa-apa. Silakan. Ya, jadi gini Bang, kalau agama Kristen itu bukan agama yang berakal. Simpelnya aja, Alkitab itu tidak perlu diterjemahkan dari bahasa aslinya. Justru menurut saya upaya untuk mengimani apa yang diimani secara akal, makanya diterjemahkan dari bahasa aslinya. Ada satu upaya-upaya yang dilakukan oleh agama Kristen untuk mengasihi yang diimaninya secara akal, begitu. Coba ditanggapi dulu. Iya, buka kamera dulu Bang, baru saya tanggapi. Yang intinya